Kecamatan Gantarang adalah salah satu kecamatan sentra pangan penghasil padi di Kabupaten Bulukumba dengan luas hamparan sawah 8.055,69 hektar. Hal ini berbanding lurus dengan mata pencaharian mayoritas masyarakat Gantarang, yakni bertani. Pertanian padi sudah menjadi sumber penghidupan masyarakat Gantarang sejak dulu, sehingga pembangunan dan pengembangan sektor tanaman padi menjadi denyut jantung kehidupan masyarakat. Semakin berkembangnya zaman dengan peningkatan kebutuhan hidup tentunya memberi tantangan tersendiri bagi masyarakat kita bagaimana tetap dapat hidup melalui lahan sawah yang digarapnya. Adanya perubahan iklim secara global, tingginya serangan hama penyakit, lambatnya masa adaptasi benih bermutu dari luar wilayah, dan dibatasinya kuota pupuk bersubsidi tentunya menjadi kendala tersendiri dalam kegiatan usaha tani padi saat ini. Karenanya, peningkatan skala produksi dari sekedar bertani konvensional menjadi bertani dengan konsep agribisnis harus mulai dilakukan petani untuk memperbaiki taraf hidupnya. Salah satu upaya yang kemudian dilakukan adalah meningkatkan skala produksi yang tadinya hanya bertani untuk menghasilkan gabah konsumsi, diarahkan untuk melakukan kegiatan agribisnis padi dengan perbenihan tanaman padi. Dimulai tahun 2009, Kecamatan Gantarang bergerak pelan tapi pasti membangun agribisnis perbenihan tanaman padi. Salah satu petani yang bergerak di penangkaran benih adalah Pak Iskandar dari Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, memulai penangkaran benihnya di tahun 2009. Bermodalkan sawah warisan orang tua yang juga adalah petani, Iskandar kemudian meniti kehidupan bertaninya dengan menjadi penangkar benih padi. Dan pada perjalanannya, kegiatan usaha tani melalui perbenihan padi ini dapat mengikutkan semua anggota kelompoknya untuk terlibat di kegiatan perbenihan padi ini. Dan alhamdulillah saat ini Kecamatan Gantarang sudah memiliki 9 unit penangkar benih yang tersebar di beberapa desa. Bersama dengan teman-teman pengawas benih dan petugas POPT di lapangan, penyuluh pertanian melakukan kegiatan pendampingan mulai dari hambur, tanam, pemeliharaan, seleksi, sampai pada kegiatan pengolahan dan pengemasan benih padi yang dilakukan. Selain itu, penyuluh pertanian juga melakukan pendampingan belajar melalui kegiatan sekolah lapang dan kegiatan penyuluhan lainnya. Salah satu yang perlu menjadi perhatian dan selalu kami tekankan kepada rekan-rekan petani penangkar adalah bagaimana kemudian mereka dapat menjaga kualitas dan mutu benih yang dihasilkan, sehingga nama besar kegiatan penangkaran benih padi Kecamatan Gantarang tetap terjaga melalui mutu yang terus dihasilkannya. Salah satu kegiatan kunci pada saat kegiatan perbenihan padi adalah kegiatan seleksi atau rogging pada saat pertanaman. Kegiatan ini sangatlah penting untuk menjaga kemurnian benih padi yang dihasilkan. Rogging dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menghilangkan tanaman yang menyimpang dengan tujuan mempertahankan kemurnian dan mutu genetik varietas. Karena dikhawatirkan adanya penyerbukan silang antara tanaman utama dengan varietas lain. Rogging ini dilakukan minimal selama 4 kali sebelum panen. Yang pertama adalah pada masa vegetatif. Kita mulai pada vegetatif awal dan juga pada vegetatif akhir. Yang di rogging adalah tanaman atau rumpun yang tipe pertunasannya menyimpang, bentuk dan ukuran daunnya berbeda, warna kaki atau helai daun dan pelepahnya yang berbeda, serta tinggi tanaman yang berbeda dari tanaman ataupun rumpun tanaman yang lain. Nah, itu semua harus diseleksi dari pertanaman yang ada. Rogging yang kedua dilakukan pada saat fase generatif, mulai dari fase generatif awal sampai ke fase generatif akhir. Yang di rogging adalah tanaman atau rumpun yang tipe tumbuhnya berbeda dari sebagian besar rumpun yang lain, bentuk dan ukuran daun benderanya yang berbeda, tanaman bunga, tanaman yang berbunga terlalu cepat atau terlalu lambat, tanaman yang memiliki eksersi mala yang berbeda, tanaman atau rumpun yang terlalu cepat matang, serta tanaman yang memiliki bentuk dan ukuran serta warna gabah yang berbeda. Dan juga kadang-kadang kita harus melakukan rogging pada bagian ujung gabah yang berbeda karena bisa saja ada gabah yang memiliki rambut dan ada yang tidak berambut. Perhatikan yang baik, ini ada rambut-rambutnya, kalau yang ini tidak ada. Jadi ini adalah campuran varietas lain, ini harus diseleksi, harus dihilangkan dari lahan pertanaman. Nah, ketika kegiatan rogging ini dilakukan dengan benar, maka bisa dipastikan hasil benih yang diperoleh seragam dan tidak tercampur dengan varietas lain. Sehingga pada saat konsumen menggunakan benih yang dihasilkan, pertanaman terlihat seragam baik dari ukuran tinggi tanaman, daun bendera tanaman, dan masa tumbuh yang dihasilkan. Berikut kegiatan penangkaran benih padi yang sudah dihasilkan di Kecamatan Gantarang. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Fokus kegiatan bukan lagi untuk meningkatkan skala usaha tani melalui peningkatan pendapatan, tetapi juga sudah bergerak menjadi kemitraan antara anggota tani melalui pengembangan kelompok tani menjadi unit produksi benih, kemitraan antara kelompok dengan penangkar benih yang ada, kemitraan dengan penangkar benih dan perusahaan penyedia, bahkan sudah ada yang mandiri menjadi usaha dagang perbenihan. Pada tahun 2022, dari 9 unit penangkaran benih di Kecamatan Gantarang, telah dihasilkan sebanyak kurang lebih 1.840 ton benih padi bermutu untuk program Mandiri Benih Provinsi Sulawesi Selatan. Program ini memfasilitasi penyebaran benih berkualitas kepada para petani secara gratis. Para petani juga diberikan pelatihan mengenai cara menanam dan merawat tanaman agar dapat menghasilkan panen yang optimal. Dengan adanya program Mandiri Benih Pertanian, diharapkan para petani dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya. Bersama-sama, mari kita mendukung dan berkontribusi dalam membangun pertanian Indonesia. Mandiri Benih untuk Sulsel yang mandiri.